Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teknisi Vlog. Kali ini kita akan mencoba menginstal ulang laptop HP 14S CF bla 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 ya. Pada sekian. Kendala pada laptop ini adalah sudah mulai lemot, dimana laptop ini adalah laptop dengan spek Core i3 menggunakan hard disk 1000 GB ya. Kita akan coba install menggunakan Windows 10 dengan format UEFI. Oke, kita langsung saja kita install laptopnya karena datanya udah saya backup dan aman ya di data D. Nah, kita langsung saja restart laptopnya dan kita tancapkan flash disknya sini ya. Kemudian untuk masuk ke pemilihan boot pada laptop HP biasanya menggunakan F9. Nah, sini dia langsung masuk ke pilihan atau boot option menu ya, dimana di sini boot manager, Windows Manager. Kemudian di sini ada USB hard drive, SanDisk, Razer Blade. Nah, kita pilih yang kedua karena kita menggunakan SanDisk. Kita enter. Ketika muncul seperti ini, biasanya ini diakibatkan karena secure bootnya belum kita matikan. Kita akan coba oke terlebih dahulu dan kita akan restart. Kita masuk ke BIOS, pengaturan BIOSnya kita tekan F10. Sini kita cari secure bootnya ya. Kita cari coba di boot option di sini. Nah, di sini ada secure bootnya, kita disablekan. Kemudian kita tekan F10 untuk set. Kita coba yes dan kita tekan lagi F9. Ketika restart kita tekan F9. Ketika dekat dengan seperti ini 9619 plus enter itu komplit. Berarti kita harus memasukkan kode tersebut dan kita tekan enter agar perubahan dapat tersimpan. Nah, kita coba lagi masuk ke yang SanDisk ini. Nah, sini sudah bisa masuk ke Windows ya. Masuk maksudnya booting menggunakan flash disk. Kita tunggu beberapa saat. Ya, dia udah mulai masuk. Dan kita lakukan proses instalasi seperti biasanya. Pada bagian time and currency format kita pilih Indonesia, kemudian kita pilih next. Kemudian pada ISM lisensinya kita seperti biasa checklist, lalu kita next. Kemudian kita pilih custom install Windows only. Kemudian yang penting di sini data di sini adalah data di mana data pemilik laptop ini disimpan, dan saya simpan backupan dari data C-nya di ini ya. Jangan diapa-apakan. Sini kita format yang recovery dengan cara tekan Alt huruf F. Kemudian yang Windows-nya juga kita format karena akan kita ganti ya dengan Alt F. Kemudian oke. Sama yang atas juga kita format, yang sistem kita format lagi. Kemudian kita pilih pada bagian yang paling besar ini ya, pada bagian yang Windows tadi untuk menginstal Windows. Baru kita enter di sini dan proses instalasi akan berjalan seperti ini. Kita tinggal tunggu
sampai proses instalasi selesai ya. Perbedaannya pada install laptop HP ini adalah ketika kita masuk ke menu boot atau menu BIOS ya, dimana untuk masuk ke BIOS pada laptop HP biasanya menggunakan tombol F10, sementara untuk memilih boot menu kita bisa menggunakan tombol F9. Oke, sini kita akan tunggu sampai selesai, sampai 100% di sini. Kita lihat ini baru 6%, dan kita akan tunggu terlebih dahulu ya. Oke, setelah beberapa menit ini sudah masuk ke 100% dan sudah beralih ke installing fitur di sini ya. Tinggal kita menunggu installing update dan finishing up. Biasanya di sini setelah installing update kan ada proses restart satu kali ya. Kita tunggu sampai laptop ini restart. Nah, di sini dia minta restart, kita tekan saja enter untuk merestart dan proses akan dilanjutkan ke finishing instalasian ya. Nah, ini masih loading. Kita tunggu beberapa saat karena ini bukan SSD, biasanya proses instalasinya masih rada lambat ya dibanding dengan kita menginstal menggunakan SSD. Ya, udah mulai masuk ke Getting Device Ready 14%, 28%. Kita tunggu sampai 100% ya. Ini masih melakukan proses Getting Ready kembali. Ya, di sini saya masih menggunakan Windows 10 ya, karena Windows 11-nya belum luncur untuk versi yang stabilnya. Buat versi yang umumnya, karena yang masih beredar itu sekarang masih versi developer, jadi saya belum menggunakan. Kita tunggu aja finishingnya nanti ya, setelah kita dapat versi yang stabilnya baru kita bisa menggunakan Windows 11 ya, sabar dulu aja lah. Lagian Windows 10 juga masih banyak diminati di daerah sini ya. Ya, dan komputer kembali atau laptop kembali restart di sini ya untuk melanjutkan proses. Kita tunggu dulu. Setelah proses getting ready tadi, si laptop akan kembali merestart satu kali dan proses akan dilanjutkan. Ini sudah dilanjutkan prosesnya. Sini kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menunggu ya, karena prosesnya akan dilakukan sendiri oleh laptop. Sudah masuk proses tahap akhir ya. Di sini kita nunggu beberapa saat sampai nanti jendela berikutnya terbuka. Ya, ketika muncul pesan Let's Start with Region, is this right? Kita pilih saja yang Indonesia karena kita berada di Indonesia. Enter. Kemudian untuk is this the right keyboard layout? Dia menanyakan keyboard layout keyboard yang kita gunakan. Kita pilih saja yang US ya, karena kita tata letak keyboardnya menggunakan tata letak keyboard United States atau Amerika. Oke, kemudian apakah kita ingin menambahkan layout keyboard lainnya? Kita skip aja. Di sini kita pilih yang skip, enter ya. Kemudian kita tunggu untuk beberapa saat sampai let's connect you to a network. Berarti kita jangan dulu konekkan ke network, ke jaringan.
Kita pilih saja dulu yang I don't have internet. Basic sekali di sini teman-teman, karena tokonya pinggir jalan ya. Sampai di sini kita pilih yang continue with limited setup. Jadi kita menggunakan setup dengan setup yang terbatas ya, tidak menggunakan koneksi internet. Jadi kita menggunakan setup yang terdapat pada bootable tadi ya, tidak menggunakan update lagi. Laptop akan kembali restart seperti ini. Di sini kita hanya bisa menunggu sampai nanti masuk lagi ke proses selanjutnya. Nah, dan di sini kita dibawa lagi ke jendela just a moment lagi ya. Dia mengharapkan kita menunggu sementara dia melakukan proses. Oke, kita tunggu aja beberapa saat. Nah, dan setelah proses tadi akan muncul proses seperti ini, di mana ada jendela was going to use this PC. Artinya di sini dia menanyakan siapa yang akan menggunakan PC ini. Kita tulis saja nama atau di sini ada keterangan what name do you want to use. Nama apa yang ingin kamu gunakan untuk laptop ini. Di sini saya akan menggunakan nama seperti biasa, yaitu user ya. Pemain laptop user, dimana ya user ini nantinya bisa diganti ya sesuai dengan kemauan pemiliknya. Sementara untuk passwordnya saya kosongkan terlebih dahulu. Next. Ketika muncul seperti ini, kita pilih enter. Pada choose privacy settingnya kita pilih accept atau enter. Dan di sini proses instalasi sudah hampir selesai. This might take several minutes. Ini akan membutuhkan waktu beberapa menit sampai proses selesai. Dan turn off your PC. Jangan matikan PC-mu. Tunggu saja berarti ya sampai selesai. Leave everything to us. Nah, masih proses ya, tunggu dulu. Almost there, dan di sini sudah sampai dan sudah selesai proses instalasinya. Tinggal kita lengkapi aplikasi dan drivernya ya. Untuk melengkapi aplikasi kalian bisa cek referensi video saya di atas ya. Untuk aplikasi apa saja yang bisa diinstal dan standar. Di sini kita sudah sampai pada proses instalasinya selesai. Oke, dan balik lagi di sini. Ini sudah saya lengkapi laptopnya dengan aplikasi-aplikasi standar ya, seperti Adobe Reader untuk membuka PDF, Firefox dan Google Chrome untuk perambahan atau menjelajah, VLC Media Player untuk membuka video ya atau memutar video, kemudian Winamp untuk membuka MP3 atau musik, dan yang tak kalah penting adalah Microsoft Office, dimana di sini saya munculkan yang sering dipakai seperti Microsoft Office Excel, PowerPoint dan Office Word ya. Selain itu aplikasi yang tidak ditampilkan di sini adalah WinRAR yang sudah saya buka atau yang sudah saya install ya. Nah, dan laptop ini juga sudah diaktifasi menggunakan aktivator bawaan OEM ya, dimana sebelumnya Windows ini menggunakan Windows original, dan ketika di install ulang maka produk ID-nya dia akan secara otomatis mengaktifasi Windows yang kita install tersebut ya. Di sini kita menggunakan langsung otomatis ke Windows 10 Home Single Language ya. Dan kita cek drivernya di sini sudah dapat ya. Di sini drivernya sudah dapat semua, dimana display adapternya kita menggunakan Intel UHD Graphic 620 dan semuanya sudah oke ya. Bluetooth dan segala macamnya ini sudah diinstal tadi menggunakan driver update.
sehingga ini sudah bisa digunakan oleh user. Oke, itu saja buat cara install laptop HP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.